Karanggodan ada fasilitatornya Kak Silvi dan Kak Likin. Bisa angkat tangan? Oke. Jadi kakak-kakak relawan, mungkin kalau ada keperluan tentang kebutuhan KI di SD 10 Karanggodan bisa langsung koordinasi sama Kak Silvi dan Kak Likin. Untuk yang kedua ada SDN 11 Karanggodan. Iya, 11 Karanggodan, di situ ada pastinya Kak Wiwit dan Kak Joharta beserta Kak Ella. Mungkin perwakilan di 11 Karanggodan, Kak Ella bisa angkat tangan ya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya Kak ya. Ketiga ada SDN 2 Serobyong. Dari SDN 2 Serobyong Bapak Sugeng Rawo Bapak. Di SDN 2 Serobyong di situ ada pastinya Kak Harin, Kak Simuk dan Kak Jo Isna. Oke. Yang selanjutnya ada dari SDN 9 Jambu. SDN 9 Jambu di situ ada Kak Niha sebagai fasilitator. Ada Kak Kodir dan Kak Nulis. Oke. Oke, selanjutnya Kak mungkin dari SDN 6 Jambu. SDN 6 Jambu, terus ada dari SDN 2 Sekuro. Ada 2 Sekuro dan SDN 5 Jambu. Ada SDN Purworejo. Oke. N7 Karanggodan. Udah berapa Kak? 10 ya? SDN 11 Jambu punya saya. Oh, SDN 11 Jambu. Oke, selamat datang semuanya di kelas Inspirasi Jepara. Mungkin untuk selanjutnya kita penyampaian materi yang udah kita buka tadi sedikit, bocoran tentang KI ya Kak ya? Ya, kelas Inspirasi Jepara. Jadi nanti ada 3 pemateri. Yang pertama ini dari kelas Inspirasi Jepara 4 kepada beliau Mbak Kartika Sari. Kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang kelas Inspirasi. Dan Mungkin tepuk tangannya dulu biar lebih cair. beliau adalah founder kelas Inspirasi Jepara yang dari awal sampai akhir. Kelas Inspirasi Jepara 1, 2, dan 3 serta keempat ini, cuman hanya sebagai wonder ya. Oke, setelah itu kita nanti akan sambutan kedua dari pemateri. Oh ya, pemateri dari nanti ada materi tentang teknik kelas, manajemen kelas. Terus ada yang terakhir adalah dokumentator. Oh ya, videografer, dokumentator gimana, nanti akan ada pematerinya masing-masing. Oke, sekarang kita akan lanjut di pemateri pertama tentang kelas Inspirasi Jepara kepada Kak Kartika Sari. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya di sini untuk kelas Inspirasi Jepara tahun keempat atau putaran keempat ini saya adalah panitia lokal di divisi perlengkapan umum. Saya di sini diberikan amanat sama teman-teman untuk memberikan materi kelas inspirasi. Tapi ternyata Bapak sudah menjelaskan semuanya. Jadi memang kelas inspirasi adalah program atau kegiatan turunan dari Indonesia Mengajar yang dulu awalnya tahun 2010-2011 itu diinisiasi oleh Pak Anies Baswedan ketika dia masih giat di pendidikan di Indonesia. Kemudian di berbagai daerah telah dilakukan kelas inspirasi karena Indonesia Mengajar ada program utama yaitu mengajar 1 tahun di pelosok-pelosok di Indonesia. Karena mengajar harus 1 tahun dan banyak orang ingin berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia, sepertinya berat kalau mereka sudah 1 tahun di desa-desa pelosok. Kemudian dari alumni Indonesia Mengajar itu menciptakan ide untuk tetap berkontribusi tapi hanya 1 hari dan terciptalah kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu adalah kegiatan menginspirasi anak-anak
anak-anak di umur usia dasar yang bersekolah di sekolah dasar, menginspirasi mereka melalui profesi. Ada semua profesi yang baik dan profesi yang bisa memotivasi mereka untuk bangun pagi, berangkat ke sekolah, belajar yang giat dan meraih cita-cita. Seperti itu. Saya kemungkinan besar kalau anak-anak sekolah dasar mungkin belum punya, kenapa sih mereka berangkat ke sekolah? Kenapa sih mereka harus bangun pagi-pagi? Karena kan banyak yang belum ini, jadi kita akan datang ke sana memberikan alasan kepada mereka. Kenapa mereka harus bangun pagi, berangkat ke sekolah, belajar yang rajin, belajar yang giat untuk menjadi kurang lebih seperti para relawan di sini. Seperti itu. Jadi klasifikasi Jepara perdana kita melakukan ini di tahun 2016. Itu karena ada alumni Indonesia Mengajar yang asli dari Jepara. Kemudian dia melihat di Jepara belum ada kelas inspirasi. Kemudian dan kebetulan pada saat itu 2016 saya bersedia untuk menjadi koordinator umum yang mempersiapkan. Jadi ini klasifikasi kan hanya 1 hari nih Pak ya, tapi persiapannya kita 1 tahun. Jadi teman-teman saya yang di belakang sana itu yang mempersiapkan semua ini tahap-tahapnya, acaranya, mempersiapkan sekolahnya, mempersiapkan nanti siapa relawannya yang datang. Itu nanti kita persiapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kenapa kita memang perlu panitia untuk ini. Kemudian seperti dan terkait juga pendanaan dan lain sebagainya. Apa lagi ya Pak saya? Jadi di klasifikasi ada 7 sikap dasar yang kami tekankan untuk kegiatan kami. Jadi klasifikasi Jepara dulu itu kita tidak punya rekomendasi apapun, kita hanya pure dari mempelajari dari website. Jadi ada klasifikasi.org itu semua ada, dari mekanismenya gimana, teknisnya gimana, dan semuanya ada di situ. Kita hanya pure mempelajari dari situ untuk yang pendana dulu. Jadi 7 sikap dasar di klasifikasi itu pertama adalah suka rela. Jadi pertama harus suka kegiatan sosial pendidikan, kemudian rela untuk iuran waktu 1 hari untuk datang ke sekolah, ke ruang-ruang sekolah dasar. Sukarela ya Pak ya, ibu, kakak-kakak juga. Kemudian 2 itu bebas kepentingan. Jadi walaupun nanti semisal ya Bapak Ibu itu bekerja di perusahaan yang besar, kemudian datang ke sekolah dengan membawa atribut perusahaan, itu dimohon tidak melakukan hal semacam itu karena kita bebas kepentingan. Jadi kita tidak ada udang di balik papan gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga itu tanpa biaya. Tanpa biaya di sini kita sebagai panitia tidak pernah meminta sekolah atau relawan untuk membayar seperti biaya pendaftaran ikut klasifikasi. Kita tidak pernah melakukan itu. Jadi ini tanpa biaya. Dan untuk pendanaan nanti di akhir akan saya jelaskan gimana kita mekanisme pendanaan untuk klasifikasi. Keempat itu siap belajar. Jadi kita kalau ikut kegiatan sosial, apalagi klasifikasi, kita harus mengosongkan gelas kita dan harus siap-siap menambah air dari segala sisi, dari relawan yang lain, dari bapak ibu guru. Kita harus
menambah pengetahuan kita. Kemudian 5 itu turun tangan langsung. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang punya profesi yang kece badai gini deh, kayak Pak TNI, Pak polisi dan yang lainnya yang gak kalah bagusnya juga profesinya, mau langsung mengajar, memberi inspirasi ke adik-adik atau anak-anak di ruang-ruang kelas. Itu yang keenam itu siap bersilaturahmi. Bisa dilihat ya, kita di sini tadinya tidak kenal, jadi kenal sama Bapak dari Psikora, bisa kenal dari Bapak dari TNI, bisa kenal dari Bapak polisi, dan kemudian nanti kenal dengan anak-anak, dengan guru-guru, dengan masyarakat sekitar di sekolah. Karena kita nanti ada menginap di salah satu rumah di sekitar SD, biar kita bisa tahu lingkungannya seperti apa. Kemudian yang ke-7 adalah tulus. Tulus itu bukan penyanyi itu ya Pak. Tulus itu tulus ikhlas. Jadi kita melakukan ini secara ikhlas, secara sadar, dan tidak ada paksaan dari siapapun. Itu adalah 7 sikap dasar yang selama ini kita genggam teguh untuk menjalankan klasifikasi dari batch pertama, dari putaran pertama sampai keempat ini. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Bapak. Kemudian untuk sistem pendanaan kita, karena kita tanpa biaya dan kita itu tidak dimodali oleh siapapun dan tidak juga dari yayasan atau dari berbadan hukum apapun, kita pure anak-anak muda yang mau membangun Jepara lebih baik, pendidikan lebih baik. Setidaknya hanya kecil saja yang bisa kita lakukan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi untuk anak menjadi lebih baik. Terkait pendanaan, kita semua itu panitia, saya, koordinator umum, semuanya adalah sistemnya iuran, Bapak Ibu. Kita iuran dan kita jual merchandise. Merchandise itu seperti kaos, gantungan kunci, tas, dan perik-perik kelas inspirasi yang 100% keuntungannya untuk operasional di kegiatan kita besok untuk hari inspirasi. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang sudah mau iuran untuk iuran umum, iuran di SD. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa memberikan apapun, malah kalian yang memberikan kepada kami. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan teman-teman saya yang di belakang. Saya ucapkan terima kasih karena dari putaran pertama, kedua, ketiga, keempat kalian selalu ada di sini. Dan untuk para relawan, selamat berjuang, selamat bertarung untuk mendapat perhatian anak-anak. Semoga kalian menginspirasi. Tagline-nya, kelas inspirasi Jepara, mengukir mimpi di bumi Kartini. Sukses luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Kartika Sari. Termancing ya kan? Termancing air matanya terharu gitu. Jujur saja. Baru pertama ini udah lihat Kak Kartika Sari menangis di tempat umum ya. Jujur saja ini juga momen pertama karena saya juga baru ikut pertama ini kelas inspirasi. Kak Cium gitu ya. Saya juga baru pertama. Oke, Kak Cium barengan berjuang sama Kartika dari awal gitu. Awalnya saya juga kepo, kok ada sih kelas inspirasi di Jepara, dan itu dari hati kita untuk menginspirasi adik-adik SD ya. Bagaimana nanti biar semangat meraih cita-citanya, biar
biar mereka itu nggak terpacang oleh waktu, sehingga mereka kalau lihat di Jepara kabupaten kecil ya Pak Ibu, kalau kabupaten kecil melihat oh kok ada ya profesi seperti ini datang ke SD kami gitu. Nah, ini juga. Ini biasanya setahu saya kalau anak-anak SD itu yang tahu paling cita-citanya paling jadi apa? Dokter, polisi, tentara, itu kan. Oh ternyata ada pengusaha, ada arsitek, ada dari kayak Kak Uci hukum, ada yang dari sipil, ada yang dari industri, ada yang itu. Nanti kita itu kayak apa sih, gitu kan? Betul. Dan semuanya itu nanti akan dijelaskan ya ketika Iya. waktu penerjunan. Jadi nanti kakak relawan di sini bisa motivasi menjelaskan profesi Profesi. kakak semuanya di sini seperti apa. Benar. Entah itu seniman juga bisa, Bisa. pengusaha, pokoknya biar Banyak sekali profesi yang emang semakin ada di Jepara lah contohnya. Apa sih Kak? Oke, selanjutnya kita mau istirahat dulu ya Kak. Iya. Mungkin kepada Bapak Ibu kakak relawan di pojok situ ada cemilan, kecil-kecilan bisa ambil langsung ke sana. Untuk setelah nanti coffee breaknya berapa menit Kak? Untuk coffee breaknya kita ada 15 menit. 15 menit sambil menunggu pemateri yang selanjutnya ya. Nanti pematerinya jauh-jauh dari Indramayu. Oh iya, oke selamat datang buat pemateri Kak manajemen kelas ya. Kak siapa namanya? Kak Ika. Kak Ika dari Indramayu bisa berdiri Kak Ika? Kak Ika bisa berdiri. Oke, halo semuanya. Ini jauh-jauh dari Indramayu dan datang tadi pagi habis subuh. Habis subuh udah nyampe Jepara perempuan. Wow. Oke, silakan kakak di sini, bapak ibu, kakak. Saya panggil langsung aja. Kakak semuanya, biar kita lebih akrab banget ya. Iya. Ini ada coffee break udah disediakan oleh panitia untuk konsumsinya, boleh langsung ambil. Monggo silakan. Monggo. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu kakak-kakak relawan untuk konsumsi di coffee break-nya. Oke, silahkan.